Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik MPLS, maksudnya peserta MPLS ya. Bersama saya Ahmad Sobaridin akan memandu acara Temu Eduka. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan untuk mengisi job sheet yang telah panitia bagikan. Jangan lupa protokol kesehatannya ya. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, jaga pola makan, dan mengurangi mobilitas. Adik-adik, sebelum kita mulai, kita punya jargon nih. Jargonnya ada 4S. Yang pertama, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Oke adik-adik, semangat ya. Nah, di samping saya, bukan saya, kakak aja ya, biar kelihatan lebih fresh gitu ya. Kan kita seumuran. Oke, adik-adik, di samping kakak di sini sudah ada narasumber. Supaya kita lebih kenal, mungkin kita langsung aja ya berdialog dengan kakak yang satu ini. Selamat pagi, Kak. Boleh perkenalkan namanya? Nama saya Ken. Saya dari perwakilan dari Karya Ekanala. Karya Ekanala. Iya. Oke, kalau boleh tahu Karya Ekanala itu perusahaan di bidang apa, Kak? Iya, Karya Ekanala itu perusahaan di bidang IT. Kami fokus di pembangunan software dan hardware. Oke, pembangunan software dan hardware. Nah, berarti ini salah satu Eduka Mitra untuk jurusan RPL mungkin ya. Iya, betul. Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, Sobat RPL, ngobrolnya sobat ya. Kan mungkin kita agak nggak beda jauh gitu sama adik-adik, Kak. Iya, umurnya ya. Ya, umurnya udah nggak beda jauh. Tapi kayaknya kakak juga sama, nggak beda jauh sama saya ya. Kayaknya sih jauh ya. Oke Kak, boleh diperkenalkan nggak secara lebih jauh untuk PT Ekanala tersebut? Oke, jadi adik-adik PT Karya Ekanala ini fokus di pembangunan software ya tadi. Dalam pembangunan software biasanya kami banyak membuat sistem informasi, sistem intelijensi, dan secara spesifik kami juga fokus di artificial intelligence dan machine learning. Oke, AI berarti ya? Ya. Udah ke AI. Ya. Nah ini kira-kira Kak, di perusahaan sama di sekolah mungkin pembelajarannya berbeda ya, untuk pengaplikasian dari ilmu yang ada di sekolah itu berbeda. Ya. Nah kira-kira Kak, kompetensi apa yang harus dimiliki oleh adik-adik untuk bisa punya daya saing di perusahaan khususnya bidang software? Ya, kalau untuk di perusahaan sendiri, terutama di industri, biasanya adik-adik diminta untuk punya skill yang adaptif istilahnya ya. Jadi lebih cepat belajar untuk bahasa-bahasa framework yang baru. Gitu. Bahasa pemrograman mungkin di sini ya. Berarti betul. Bukan bahasa cinta ya. Iya, bahasa pemrograman. Betul. Oke. Kira-kira bahasa pemrograman apa sih yang minimal harus dikuasai oleh adik-adik? Oke, kalau berdasarkan kebutuhan yang ada di industri saat ini, biasanya selalu ada perwakilan dari untuk yang software ya. Ini biasanya satu yang web, satu yang mobile. Satu yang web, satu yang mobile. Ya, misalnya untuk teman-teman yang belajar web, mungkin bisa mempelajari salah satu lah, misalnya PHP atau Ruby atau Python misalnya, tergantung dari spesialisasinya. Sementara untuk yang mobile bisa Android, bisa mungkin yang iOS, mungkin bisa Swift atau Objective-C. Gitu. Oke, Kak, untuk framework sendiri nih, sekarang kan lagi rame nih, adik-adik pasti udah tahu ya apa itu framework. Nah mungkin framework yang sering banget digunakan di perusahaan untuk mendevelop suatu sistem atau software itu kira-kira apa sih yang lagi booming? Oke, kalau booming nggak boomingnya relatif nih kadang, karena biasanya perusahaan klien itu sudah punya standar untuk aplikasi-aplikasi yang digunakan. Nah biasanya kalau di Karya Ekanala sendiri kami banyak mainnya itu di CodeIgniter untuk PHP. Oh, CI berarti ya? CI atau Laravel. CI sama Laravel untuk frameworknya. Betul. Bahasanya mungkin yang lebih banyaknya tadi PHP mungkin ya yang kalau untuk sistem informasi banyaknya di PHP. Di PHP. Iya, betul. Oke. Nah ini Kak, untuk sarana sendiri Kak, karena untuk kebutuhan pembelajaran itu dibutuhkan sarana yang bagus ya.
Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah di SMK Merdeka ini sarananya sudah lengkap, standar, atau bahkan kurang? Oke, kalau berdasarkan cerita tadi terkait sarana yang sudah dimiliki oleh SMK Merdeka sih sejauh ini sepertinya sudah cukup ya dengan kebutuhan di industri karena standar standar kebutuhan dari memori, dari hard disk gitu ya itu sudah standar lah gitu seperti yang kami gunakan untuk mendevelop program di perusahaan. Oke. Ya. Nah, kira-kira Kak, tadi kan ada berhubungan dengan IoT juga ya Kak ya? Iya, betul. Nah, si IoT itu tidak jauh dengan permainan ya ngoding tadi. Iya. Ya, mungkin Arduino, mungkin dari Arduino kalau Ya, ada kalau adik-adik mungkin ya. Iya, Arduino atau Raspi. Arduino atau Raspberry ya, Iya, mungkin Raspberry. betul. Nah, untuk bahasa pemrograman sendiri nih untuk Arduino atau lebih nanti ke IoT yang paling mendasar itu apa? Misalkan C++ kah atau misalkan apa gitu. Biar nanti adik-adik ada tujuan nih, wah, aku mau bikin ini, berarti pelajarinya ini nih misalkan gitu. Iya. Kalau untuk teman-teman RPL yang berminat untuk join di pengembangan IoT, sebenarnya bisa menguatkan di C atau C++. Biasanya kalau kita mainan untuk hardware juga dikuatkan di basic gitu atau Basicnya. ya betul di bahasa pemrograman basic atau tadi C dan C++. Susah nggak sih Kak? Ini pasti pertanyaan adik-adik juga nih. Susah nggak sih belajar IoT ya atau belajar pemrograman itu? Kelihatannya sih kalau lihat itu keren ya, keren. Tapi ada juga yang bilang, aduh jangar katanya susah. Pusing gitu Pusing katanya. Nah sebenarnya nggak mudah atau relatif atau gimana gitu untuk RPL itu sendiri? Oke. Sebenarnya kalau di RPL sendiri untuk untuk belajar bahasa pemrograman sebetulnya sih tidak terlalu sulit. Cuma memang salah satu tantangan untuk teman-teman yang ada di rekayasa perangkat lunak mungkin adalah logika kali ya. Jadi logika sama algoritmanya mungkin ya yang betul, yang biasanya bikin susah itu adalah keterbiasaan adik-adik untuk terbiasa menyelesaikan suatu kasus, terbiasa menyelesaikan suatu algoritma. Karena kan kalau kita bikin software itu bidangnya macam-macam ya. Kadang kita bikin program untuk yang psikologi, kadang kita bikin program untuk keuangan, kadang untuk sekolah, kadang untuk universitas, kadang untuk perminyakan, pertambangan, luas sekali gitu. Yeah. Jadi kemampuan teman-teman untuk belajar hal yang baru itu salah satu bekal sih yang sangat dibutuhkan untuk belajar suatu bahasa pemrograman. Kalau basicnya sendiri bahasa pemrograman itu gampang sih gitu karena bicara soal struktur, soal algoritma, aturan. Tapi dalam mengimplementasikannya teman-teman tadi harus suka logika, harus suka menyelesaikan masalah. Oke, berarti harus belajar dari sekarang menyelesaikan masalah, berarti itu ya? Iya, betul. Oke, jadi semakin banyak masalah mungkin semakin mahir nantinya? Iya, betul. Oke, adik-adik jadi perbanyaklah masalah. Iya, maksudnya dalam hal coding-mengcoding ya? Iya, betul. Oke. Harus biasa. Kak, ini Kak, mungkin ada saran atau tips dari perusahaan, ya karena kita beruntung banget gitu yang hadir ke sini justru langsung pemiliknya nih. Ya pemilik dari PT EK itu sendiri. Wah, kita sangat antusias nih Kak. Okay. Nah, tips untuk adik-adik mungkin nanti setelah beres dari pendidikan di kita, kira-kira apa lagi sih yang harus dipunyai dan harus bagaimana gitu ketika nanti keluar dari RPL? Oke, untuk adik-adik yang berencana masuk ke RPL ya, mungkin nanti setelah keluar dari rekayasa perangkat lunak, yang bisa dilakukan adalah terus belajar sih gitu karena teknologi saat ini kan berkembangnya pesat banget ya gitu. Kadang kebutuhan yang ada di lapangan itu nggak dipelajari di sekolah gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah selama di sekolah sih harus terus belajar, harus rajin cari tahu nih perkembangan teknologi yang terkini. Terus nanti setelah keluar dari RPL yang menyiapkan dirinya dengan terus belajar tadi ya gitu, belajar hal-hal yang baru. Tapi sedikit tambahan nih juga untuk adik-adik yang nanti akan bekerja di bidang IT, mungkin belajar komunikasi juga kali ya, karena selama perusahaan berdiri juga kami tuh banyak menemukan kasus masalah tuh dalam komunikasi. Karena kan orang kalau misalnya bikin
software, bikin hardware, biasanya selalu dalam tim. Timnya. Ya, jadi biasanya tuh kendala-kendala yang terjadi dalam proyek-proyek saat ini itu adalah kesalahan komunikasi. Gitu. Kadang bukan di skillnya Kak, kadang justru ketika bekerja sama mengerjakan suatu proyek suka salah paham gitu ya, komunikasinya nggak bagus. Ya. Jadi ini sedikit yang non teknis yang juga perlu dipelajari oleh adik-adik untuk mempersiapkan diri bekerja di IT. Oke, mungkin nanti yang kedepannya ada yang senang front end, misalkan ada yang senang back end gitu ya. Betul, karena nanti ada bagian front end, bagian back end, kemudian nanti ada yang di database-nya gitu kan ya. Jadi perlu kerjasama antar bagian. Oke, berarti ya kita harus kerjasama ya untuk membentuk suatu proyek ya. Tapi kalau untuk sekarang adik-adik dari awal nggak apa-apa maruk juga ya, semuanya aja kerjain dulu gitu kan, namanya juga kan belajar ya. Ya, biasanya memang kita diminta untuk bisa semua bagian, tapi nanti ketika sudah bekerja pasti akan dipilih spesialisasinya lebih jago di sebelah mana. Oke, bagi yang adik-adik seneng front end mungkin nanti akan disimpan di front end, bagi adik-adik yang seneng di back end nanti juga akan disimpan di back end ya. Kalau dunia profesional mungkin seperti itu. Iya, betul. Oke, Kaniken, kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih Kaniken udah berkenan hadir di acara MPLS SMK Merdeka Bandung. Oke, siap. Sukses selalu buat adik-adik MPLS. Terima kasih. Oke, adik-adik jangan lupa untuk job sheet-nya diisi, kemudian prokesnya dijalankan. Kak, sebelum kita tutup nih, kita punya jargon buat penyemangat adik-adik. Nah, jargonnya itu yang pertama SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Nah, biar adik-adik semangat. Nah, biar kita sama-sama bacakan mungkin ya. Oke, Kak. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, SMK merdeka unggul. Oke adik-adik, ketemu lagi dalam acara MPLS berikutnya.